Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, tetap bertumbuh, berakar, bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah-buah. Saudara, bulan ini kita sedang di seputar analisis surat Yakobus. Yakobus adalah pemimpin gereja Yerusalem dan penulis surat Yakobus sendiri. Inti berita dari surat Yakobus warnanya banyak bicara mengenai kekristenan sejati. Ujian imanmu, iman yang sejati, karakter sejati, kedewasaan sejati. Istilahnya begini, buktikan kualitas imanmu yang benar itu dengan perbuatan yang benar, gitu saudara. Buktikan kualitas karaktermu yang dewasa itu dengan menang atas lidahmu dengan bijaksana. Nah, seputar itulah Yakobus itu. Nah, minggu lalu kan kita bicara mengenai menang atas lidah. Minggu ini sesuai tema kita bicara menang atas iri hati dan keegoisan. Ya, confidence in influence. Tuhan memberikan kekuatan kita untuk bisa menang segala perkara ini. Mari kita lihat dan menyimaknya dengan bijak ini. Bicara mengenai iri hati dan keegoisan. Sinonim egois itu kesombongan di dalamnya, mementingkan diri sendiri, menyebabkan kesulitan dalam dunia bisnis. Iri hati, keegoisan, kesombongan, mementingkan diri sendiri itu menyebabkan kerumitan-kerumitan dalam keuangan. Ya, nanti kita teliti lebih dalam, kesusahan dalam keluarga sampai kekacauan dalam lembaga sosial. Bisa di dunia pendidikan, bisa dunia lingkungan kita. Karena itu surat Yakobus pasal 3 ayat 14-15 katakan demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, ya, janganlah kamu memegahkan diri dan berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Terkesan begini, lebay amat Pak. Hanya iri hati sama sombong aja datangnya dari setan. Begitu ya, terkesan lebay begitu ya. Ya memang, sebab ini dosa setan awal mula saudara, ternyata. Yakobus kan jago meneliti dan orientasinya pada kekristenan sejati, kebenaran batin. Manusia batin dalam itu yang dibedah sama dia. Sebab itu dosanya setan awal mula. Saat Lucifer, artinya yang cemerlang, yang gemerlap itu berkata, aku mau naik ke atas tata. Di mana Allah duduk, aku mau duduk di sana. Itu kan dosa Lucifer awal mula, saudara. Ya, aku mau mengatasi atas segala sesuatu karyanya. Itulah sebabnya Allah murka lalu mencampakkan dia. Jadilah dia si Dajjal itu ke bumi ini, saudara. Mari kita lihat makna analisis lebih dalam arti iri hati dan keegoisan. Sampai kita, wah iya ya, ternyata itu nafsu dunia, keegoisan itu sampai dari setan-setan dan dimurkai Allah. Artinya dalam. Seorang Profesor James Strong, ya, saya suka bukunya dia, ahli dari Kamus Alkitab James Strong ini. Dia penulis dari Strong Concordance. Concordance itu arti-arti kata dibedah. Lalu struktur kata yang bisa terdiri dari beberapa kata, maknanya itu bisa kaya. Itu concordance itu di sana saudara. Ya, sampai kepada makna-makna yang lebih dalam dari akar katanya itu dibedah-bedah. Nah itu James Strong itu jago di sana. Ya. Dia berbicara mengenai iri hati, ptonos, itu pikiran, perasaan sempurna untuk diri sendiri, itulah iri hati. Akhirnya karena merasa diri yang begitu super, sempurna, dirinya yang menjadi ukuran standar. Lalu dia mulai melihat kanan dan kiri, mulai memberikan kritikan-kritikan yang tajam, suka merendahkan, menaklukkan, menguasai orang prestasi pun dia berkata, hanya segitu prestasinya, hanya segitu, aku juga bisa lebih dari itu. Itu iri hati, jealous itu di sana saudara. Sombong,
hyperepanos. Hiper gitu ya. Lahir kata itu. Berpusatkan pada diri sendiri sebagai Tuhan. Sebenarnya orang sombong itu mengangkat dirinya terlalu begitu tinggi di atas orang lain. Sampai-sampai melebihi potensinya sendiri. Itu jenis orang sombong. Wah, akar katanya ternyata seperti itu. Itu kelebihannya kalau kita meneliti akar kata. Oh, sampai sejauh ini ya, tidak seperti iri hati pada umumnya. Kamu bisa beli mobil itu, ya aku juga bisa. Gak sebatas itu. Membedah batin itu kayak begitu, saudara. Mari kita lihat pesan-pesan yang lebih mendarat. Pesan kehidupan, di dalamnya pesan bijak itu untuk penalaran akal dan menggugah perubahan hidup. Orang-orang tua di Denmark contohnya, di Inggris dan di Spanyol, guru-guru sekolah, sahabat-sahabat suka memberi nasihat mengenai iri hati ini. Misalnya orang Denmark, orang tua akan memberi nasihat kepada anaknya gini, "Nak, iri hati itu akan keroposkan tulang. Seperti karat mengkeroposkan besi, demikian iri hati akan ngeroposkan tulangmu." Sebenarnya ini berpadanan dengan firman yang saya kutip kata-kata bijak ini. Ya toh? Hati yang tenang, shalom, damai itu menyehatkan tubuh. Tapi iri hati akan mengeroposkan tulang. Itu ada ayatnya bukan? Ya. Orang-orang tua di Inggris ya bicara mengenai iri hati kepada anak-anaknya begini. Iri hati itu ya nak, melukai sini dan sana, akhirnya melukai diri sendiri lebih dalam. Jadi ibaratnya begini, percuma kamu mau iri. Iri potensinya orang, iri jalan hidupnya orang, iri gaya hidupnya orang, begitu. Percuma, sebab kamu seperti main tembak. Tembak, tar, akhirnya kamu tembak diri sendiri. Tar, begitu selesai, saudara. Iri hati itu seperti itu. Orang Spanyol, ya, matador, ya, itu bicara iri hati membuatmu kurus kering, katanya begitu saudara. Karena mulutmu terus mengunyah terus, tapi tak ada makanan yang dikunyah. Iri hati itu seperti itu, ngunyah terus. Semua dinilai, semua dikritik, gak ada yang benar. Kunyah terus, tapi gak ada makanan saudara. Ya, sariawan neng, ya toh. Bisa aja Bapak ini ya toh ngunyah terus gak jelas ya. Jadi percuma sebenarnya iri hati. Lihat pesan-pesan kehidupan ya dari orang-orang bijak sampai kepada penyair-penyair. Dante Alighieri, penyair Italia yang terkenal itu ya, sampai dibikinkan satu monumennya. Iri hati dan kesombongan itu saudara kembar. Seperti percikan-percikan api, bunga-bunga api panas yang membakar hati banyak orang dan membakar diri sendiri akhirnya. Jadi main api orang iri hati itu sebenarnya. Bakar sini, bakar sana, bakar sini, bakar sana. Habis itu terbakar dirinya sendiri. Ya, gas LPG ini ya toh. Ya. Warren Buffett, investor dan filantropi Amerika, dia berkata begini. Ini orang kaya raya ini. Menyumbangkan hartanya bermiliar-miliar US dollar untuk misi kemanusiaan, pendidikan dan seterusnya. Orang ini bilang begini, iri hati dan kesombongan itu keserakahan yang mau menguasai semuanya. Orang ini tidak membagi warisan kepada anaknya secara semua. Saya membagikan warisan, saya alokasikan dana warisan secukupnya kepada anak saya. Anak saya punya jalan hidup, anak saya punya perjuangan, saya tidak memanjakan dengan warisan. Hidupku adalah dari Tuhan dan untuk misinya Allah saya hidup. Ini Warren Buffett. Keren orang ini. Ya. Di dalam dunia medis, Elaine Ruhoy, dia direktur Sherry Center dari Rumah Sakit Mount Sinai South Nassau. Dia seorang yang ahli di neurologi, kelainan sistem saraf otak, begitu. Tapi orang-orang dunia medis itu kan dibekali juga penyakit-penyakit psikis. Karena itu ada penyakit psikomotorik, psiko ya, dari psiki ya, psike, kejiwaan ya. Penyakit yang sebenarnya badannya sehat,
tapi karena kejiwaannya yang penuh gejolak kayak segitiga runcing yang terus berjalan, akhirnya mempengaruhi seluruh sistem tubuhnya, sistem saraf, peredaran darah, detak jantung, ya produksi hormon. Nah, dia bicara mengenai iri hati. Iri hati dan kesombongan itu racun bagi tubuh yang kompleks, pelik dan rumit. Lebih detailnya saya baca bukunya, dikatakan kompleks, pelik, dan rumit. Iri hati, sombong itu karena lebih kompleks dari ketakutan. Nervous, takut, itu sudah dalam tanda tanya bukan? Galau masa depan dan lain-lain, penuh ketakutan hari-harinya, itu sudah berat bukan? Tapi iri hati itu lebih kompleks ternyata dari itu. Orang iri hati dan sombong sebab dia berpikir tidak aman dengan dirinya, tidak pernah rasa secure, terganggu metabolisme tubuh, sistem kekebalan tubuhnya, sistem pencernaannya, akhirnya hingga mengalami peradangan hati. Wih, berat ini saudara. Ada orang memang mengalami gangguan hati, lever, ginjal itu ya, karena pola makan, pola minum, hidup begitu ya. Tapi ada memang penyakit-penyakit psikis. Waktu saya ambil kuliah S2 untuk psikologi konseling, kami mempelajari ini. Ada penyakit-penyakit tukak lambung, nyeri sampai ulu hati yang disebabkan oleh orang yang kecemasan termasuk di iri hati. Ya, tadinya normal-normal, tapi begitu dia, ya gitu kan mendidih toh, terbakar toh, ya produksi hormon-hormon terganggu yang baik. Akhirnya muncul hormon-hormon kortisol yang buruk untuk tubuh, meracuni tubuh. Akhirnya sakit sampai ke tukak lambung, asam lambung naik dan lain-lain saudara. Sampai ke eksim bisa, itu dipelajari memang. Ya, pada waktu itu rekan-rekan bicara begini, wah kalau ada paper-paper tugas berat mereka lebih senang, kami gantikan tugas-tugas paper sampai akan tesis dibuat, senang bermain dengan kepustakaan. Saya lebih senang, Pak, karena ini nilai S2 untuk tesis, saya lebih senang praktek lapangan. Izinkan saya untuk menulis karya tulis lapangan. Saya tidak di dalam perpustakaan begitu, diizinkan. Lalu saya melanglang buana, saya sempat 7 bulan masuk keluar Bangli saudara. Rumah sakit jiwa Bangli itu, saya masukin tiap minggu. Mau tahu orang gila, orang sakit di sana sampai diikat itu kelasnya gimana. Satu lepas satu. Saya masih ingat dikasih sama Ibu Elvira yang ikut mengelola ruangan-ruangan. Bapak boleh pakai ruangan yang di pojok untuk kumpulkan orang-orang yang rada sedeng-sedeng itu Pak. Ya, wah keren itu saudara. Itu satu kehormatan buat saya. Dan saya suka itu, begitu. Saya senang itu. Dan tesis saya mengacu soal keindahan psikologi dan teologi itu dua ilmu besar tapi bisa disatukan begitu dengan jembatan firman. Dan pada waktu itu saya diuji oleh Dirjen Bimas Kristen Ibu Dr. Odita Huta Barat. Dirjennya Indonesia, pilih judul tesis saya dan dia bilang saya mau nguji di tesisnya orang ini begitu. Dewan juri berduduk, dewan penguji ini 5 orang, nomor 1 Ibu Dr. Odita Huta Barat. Yang pertama, dia cecer saya 10 pertanyaan yang tidak berhenti. Tar begitu saudara. Dengan anugerah Tuhan, semua terjawab dengan baik. Di 10 akhir dia bilang, saya puas dengan jawaban Anda. Saya bilang terima kasih Tuhan. Padahal saya menyelesaikan itu sampai rasanya keriting rambut saya. Tangan saya juga rasanya kesemutan karena hidupnya banyak di lapangan laptop gitu. Wah sampai mata peri-peri. Itu aku bilang iya ya. Ya di tengah kelemahanku kuasa Tuhan yang bekerja begitu memang benar. Ya Godfident in influence itu memang benar. Allah bekerja di tengah kelemahanku membuat aku cakap menanggungnya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk bermegah. Karena itu saya bagikan. Gitu ya saudara. Apa yang saya terima saya bagikan. Lanjut. Pesan-pesan bijak kehidupan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, guru dari Alexander Agung, Raja Makedonia Yunani. Alexander Agung ini hebat. Jago berperang. Penakluk ulung kalau saudara lihat di peta. Sepenanjung Balkan Mesir itu. Lebar itu peta sampai ke Pakistan, India.
Itu satu peta yang luar biasa melebar. Alexander the Great itu bisa tunggang balik kan, termasuk kerajaan Persia yang rasanya susah untuk kalah, ternyata bisa kalah sama Alexander Agung. Ternyata punya seorang guru namanya Aristoteles. Rajin berguru. Aristoteles salah satu nasihatnya ini, Alex, iri hati dan sombong membuatmu kehilangan peluang berarti. Belajarlah dari kegagalan orang lain dan terinspirasi perencanaan strategis untuk kemenangan ke depan daripada kamu iri hati. Keren itu saudara. Ya toh, untuk apa nuruti bunga-bunga emosi yang gak jelas, bunga-bunga api yang merusak diri sendiri dan orang lain dengan keiri hatian. Lebih baik kamu belajar gagalnya orang itu bukan untuk melecehkan. Saya jangan jatuh di lubang yang sama. Wah, itu lebih keren saudara. Iri hati dan kesombongan seperti minum racun untuk kematian diri sendiri. Wah, pantas kalau gitu mengapa Alkitab bicara mengenai iri hati itu dari setan saudara. Oh, pantas filsuf aja bisa ngomong kayak racun itu. Nah, oh tajam ya ternyata ya. Yakobus ini menulis suratnya. Ya, saudara yang suka di dunia psikologi pasti belajar namanya orang ini saudara. Buku-bukunya yang sedang keren. Abraham Maslow bukan? Dipakai juga dunia manajemen dan pengembangan kepribadian. Motivasi di kantor-kantor dipakai ini. Psikolog humanis Amerika Serikat. Setiap manusia membutuhkan sandang, pangan, papan. Amin, pasti. Rasa aman, perlindungan, diterima, dicintai, dihargai. Klimaksnya yang paling atas, rasa puas dan bahagia. Be happy, kan begitu saudara. Bahwa dirinya, aku ada loh, dan aku hidup, dan aku bahagia. Namun Abraham Maslow juga memberi tekanan. Gak mungkin semuanya itu kamu dapat melalui iri hati dan sombong. Kita memang butuh itu. Tapi iri hati tidak akan mengerjakan itu. Sombong tidak akan kerjakan itu. Makin tajam. Yang satu ini jangan lupa karena ini sumbernya kehidupan. Apa yang Yesus lihat mengenai iri hati dan kesombongan? Pesan Yesus itu sangat tajam. Di Markus pasal 7 ayat 20 sampai 22. Bicara mengenai iri hati kesombongan, itu Yesus bicara mengenai kenajisan. Kayak orang jinah, cabul aja dibilang najis. Ada ceritanya untuk konteks masyarakat Yahudi. Yesus Kristus Sang Firman, penebus kebenaran yang memerdekakan itu, ya, jalan kehidupan kekal itu, Sang Damai yang penuh belas kasihan dan rendah hati itu. Jadi waktu Yesus bicara belajarlah daripadaku murid-murid, termasuk kita semua. Waktu Yesus bicara karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku itu rela berproses sampai lembut. Tak memiliki hak apa-apa. Aku hidup karena kehendak Bapakku. Dan tidak ada satupun yang aku lakukan dari karyaku. Karena Bapa yang di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Wih, ya toh? Karena itu aku taat waktu memikul salib sampai kematian. Tak berguncing, selesai finish, terbentang, ya lumuran darah sampai titik darah yang terakhir. Sudah selesai Bapak, yang engkau mandatkan kepadaku. Sudah selesai, gak ada yang sisa. Darah titik darah yang terakhir penghabisan, gak ada yang sisa. Sudah selesai. Sekarang aku mau pulang, kuserahkan nyawaku. Keren saudara. Ya, lembut hati itu kayak begitu. Remuk. Halus lembut kayak tepung diayak pun kasa-kasanya ayak itu lolos. Sret, lembut itu kayak begitu. Alkitab katakan waktu Yesus bicara engkau lembut dan rendah hati. Karena itu Allah meninggikan dia. Nama di atas segala nama. Dan setiap lidah mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa dia memang Tuhan. Allah yang ngangkat saudara. Gak usah bingung, ya bela diri jabatan gak usah bingung saudara. Nah Yesus bicara mengenai iri hati ini tajam. Iri hati dan kesombongan itu menajiskan orang tersebut seperti orang kusta.
Masih ingat 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan? Hanya satu yang pulang berterima kasih. Saudara tahu tradisi orang Yahudi, waktu imam menyatakan orang itu kusta, dia harus keluar dari komunitas. Dia harus keluar dari lingkungan, dia akan di pinggir-pinggir kota. Begitu dinyatakan kamu kotor, najis, bernanah, busuk kamu, dia akan tutup mukanya begini. Hanya tinggal matanya yang melihat. Sepanjang jalan dia menuju pinggiran kota, di goa-goa tempat dia bermalam di situ, sambil teriak, nggak boleh nggak teriak. Najis, najis, kalau nggak teriak dirajam batu sampai mati. Itu hukum Yahudi. Karena kamu menularkan kusta. Seperti itu orang kusta, saudara. Sepanjang jalan jadi termasuk sanak familinya. Mau sambang gini nggak bisa, mau kasih makan nggak bisa. Najis, najis, najis terus begitu sampai pinggiran kota, sampai dia ada di goa dan tinggal bersama kerumunan orang-orang kusta. Betapa beratnya. Yesus bicara untuk iri hati kesombongan itu seperti itu. Bagi masyarakat Yahudi, kamu kotor, kamu najis. Ya, kamu bernanah, iri hati itu bernanah. Itu kayak kanker, saudara. Kalau enggak diberantas iri hati kesombongan, dia merusak seluruh yang baik di hatimu. Kanker hatimu, kanker di otakmu. Karena pikirannya hanya jealous saja. Ada banyak pekerjaan kawan yang dikerjakan. Tujuan hidup, visi, ya terus next level untuk visi. Terus yang untuk digerakkan bukan oleh Tuhan. Dosa iri hati dan kesombongan disejajarkan dengan perjinahan, percabulan, kebebalan dan hujat. Wah, kok keras sekali ya? Ya, Yesus ini khotbahnya Yesus ini. Iri hati itu disejajarkan, kerap kali kita kayaknya jinah. Begitu kayaknya dosa paling ampuh dah di atas segala-galanya. Enggak kawan. Sekalipun enggak berjinah, dirimu penuh jealous, iri hati. Di hadapan Tuhan kotornya sejajar dengan orang jinah. Cabul, kotor, bebal, hujat. Loh, kok sampai hujat Pak? Ganas amat Bapak ini. Ya, ini kata Alkitab saudara. Saya buka kamus kata hujat itu. Menghina kehormatan Allah. Itu hujat. Jadi orang iri hati dan sombong itu menghina kebaikannya Tuhan. Menghina anugerah. Kayaknya aku bisa. Aku bisa kok cari uang, aku bisa punya dudukan ini, aku bisa pimpin lembaga ini, negara ini. Enggak. Di hadapan Tuhan, kamu menghujat dan tidak menghormati Tuhan. Iri hati adalah spirit Farisi yang menghujat dan menyalibkan Yesus. Baru kita tahu. Oh pantas Farisi itu isinya spiritnya menghujat. Waktu Yesus berbuat kebajikan pada hari Sabat, orang terikat setan dilepaskan. Wah! Kamu mengusir setan-setan itu dengan Baal-Zebul. Baal-Zebul itu untuk orang Mesir dewa lalat, saudara. Dengan dewa-dewa lalat, dewa binatang. Coba mana mungkin lalat ngusir setan, ngawur aja sampean itu. Farisi. Ya, mana mungkin aja. Ya, kalau di rumah nanti ada kerumunan yang buruk begitu terus orang kerawuhan dalam nama Baal-Zebul gitu. Enggak turun enggak, atau dalam nama Nyi Roro Kidul enggak pergi setan. Teman, sebutkan lagi siapa itu kawan-kawannya. Mau Ratu Selatan, mau Ratu Utara, kawan kita ya. Enggak akan lepas enggak. Dalam nama Yesus baru lepas, saudara. Ya. Sekarang renungan yang membidik ke hati. Refleksi diri. Refleksi ini baik untuk perenungan begitu ya. Untuk ya, aku ambil satu langkah Tuhan. Orang iri hati, tinggi hati, menjadikan dirinya Allah daripada mengasihi dan menyembah Allah. Dalam kata-kata ini, tangkap ya, iya ya. Apa arti ibadahku? Apa arti pelayananku? Apa arti uangku yang sudah saya sumbangkan? Mau itu untuk fakir miskin, mau itu untuk diakonia gereja. Tapi kalau isinya iri hati dan sombong, sebenarnya saya ini menghujat Allah. Gak punya value itu di tahtanya Tuhan. Lebih baik seorang miskin yang sederhana, mukul-mukul dada gini. Gak layak ini, gak layak.
Aku hanya bisa segini yang aku punya, berbagi uang makanku 1 piring, 1 pincuk untuk sesamaku. Tapi sorga melihat, berbahagialah kamu. Ya, karena Allah membuka sorga untuk dirimu. Ya, penyembahannya diterima. Ketimbang itu toh, Farisi kan begitu. Kalau ibadah pameran saudara, begitu. Malah tidak berkenan. Renungan kedua, iri hati dan mementingkan diri sendiri menyebabkan kesulitan dalam dunia bisnis. Pertama bisa meraih keberhasilan, tapi nantinya endingnya pasti sulit. Rumit dalam keuangan. Rumit dalam keuangan, susah dalam keluarga, kacau dalam lembaga sosial. Saudara, pertama berkat itu bisa memanjakan kita, bukan alergi diberkati, tapi kalau tidak berpulang untuk kehormatan Tuhan rawan. Nantinya bisa tempur antara suami istri. Yang kerja aku bukan kamu. Jadi aku yang pegang keuangan ini. Rumit nanti, rumit. Apalagi istri bilang gini, pembantu aja dibayar. Masa gue seperti ini, gue ini istrimu. Dijatah, beras segini, gula segini, kopi segini. Pembantu aja dibayar, masa gua mak ngabdi lagi, melayani kamu lagi diranjang. Rusak enggak saudara? Mulai sandiwara main. Neneng ya. Pergi sana. Pulang sana pada orang tuamu. Wah, enak aja habis manis dicampakkan. Wah, sinetron saudara ya mulai. Rumit gara-gara duit ya, gara-gara itu mulai banding-banding sini sana, rusak. Kalau sudah iri ya, jadi mesti dibereskan yang di dalam, bukan faktor luar, bereskan dalam ya. Iri hati dan tinggi hati itu suka bangga mengintimidasi loh, aneh toh. Jadi dia itu makin naik, rasa pamornya, terkenal kepopulerannya, waktu bisa di muka orang lain bisa ngintimidasi. Bisa kendalikan orang itu puas dia. Bisa ngelukai orang itu senyum dia. Sakit ini saudara. Kalau di psikologi diperhatikan itu sakit jiwa kawan. Iya. Terus mulai membanding-bandingkan. Nah ini permisi orang tua, satu kali waktu belajar pola asuh ya kita ya. Orang tua yang suka membanding-bandingkan anak pertama, kamu gak kayak anak kedua, gak kayak anak ketiga, dibolak balik. Sampai rambut sudah putih, anak-anak pun sudah berkeluarga, masih cerita ke rumah anak satu, kamu ndak kayak itu. Ke rumah anak dua besok cerita, kamu ndak kayak itu. Repot orang tua kayak begini saudara. Bertobat orang tua kayak begini. Bahaya orang tua gini, merusak keturunan Anda. Ya, banyak pola asuh yang akhirnya bikin rusak anak-anak tumbuh kembang. Tapi saya juga cukup berhenti sampai di sini. Anak-anak jangan dirimu seperti itu lalu berkata tempo lalu karena saya dididik seperti ini jadi ya saya jadi begini. Loh ya nanti ada solusinya untuk saudara. Harus menang dong. Memangnya mau berputar siklus kejahatan untuk kehidupan. Lalu anakmu ngikuti. Anakku juga besok tak cetak seperti itu. Memangnya cetakan setan-setan kah kita ini? Ya kan enggak enak diomong ya. Tapi iya ya kok gini ya keturunanku. Pertengkaran di kakak adik yang turun-temurun gak habis-habis. Apa-apaan ini? Nah, ya. Iri hati, tinggi hati adalah orang yang gagal paham dirinya sendiri sebenarnya. Gagal paham terhadap kemampuannya. Gak paham terhadap mana potensiku ya yang terbaik. Ya, karunia Tuhan di dalam aku ini apa? Destiny Tuhan itu apa? Gak paham dia. Gagal paham, gagal fungsi, gagal paham tujuan hidup. Tujuan hidupku apa? Karena bingung terus membandingkan, berpikir jealous, terus ngerancang itu hari demi hari. Rusak sendiri. Itu kata Alkitab ya, dia akan mengeroposkan tulangnya sendiri atau membakar dirinya sendiri. Just do it, mari masuk langkah solusi terapan. Nah ini rumus-rumusnya. Untuk bikin kita transformasi dan pembaharuan dan putuskan lingkaran kejahatan. Pertama, solusinya transformasi hidup oleh anugerah belas kasihan Tuhan. Di dalamnya proses pertobatan, saya suka kata proses ini sebab tidak semalam dilakukan. Dan kelahiran baru. Yang pertama, berdamailah dengan Allah dan yang kedua berdamai dengan diri sendiri.
Yang pertama, berdamai dengan Allah, itu kata tajamnya kejujuran hati dalam pengakuan dosa. Sampai bertemu salib Kristus, menyelesaikan akar kutuk dosa. Saudara masih posisi sadar itu, masih dikerjakan oleh Tuhan proses ini. Lalu sampai saudara menerima anugerah identitas baru, lahir baru. Hidupmu disucikan, diampuni, dibenarkan, disembuhkan, dipulihkan. Lalu saudara berdiri dari tempat dudukmu berkata, ini imago Dei, peta teladan Allah yang telah dibaharui oleh Roh Allah. Nah, itu berdamai dengan Allah. Waktu berdamai dengan Allah ini akan terjadi proses kejujuran hati dalam pengakuan dosa, proses pertobatan. Metanoia, pembaharuan totalitas pikiran di dalamnya ada, hati pembalikan tanah hati ada. Itu yang Alkitab katakan, biasanya katanya bertobat ringan ya. Tapi kalau meneliti dari James Strong, ya itu ya, ketajaman akar kata, pertobatan itu jangan koyak pakaianmu, tapi koyak hatimu. Saudara sedang mengoyak hatimu, transparan di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Cacat, celah, lumpur, kotor, bernanah, buruk, busuk. Sampai ke titik itu. Betapa kotornya, betapa jahatnya aku ini. Betapa menjijikkannya dan aku ada di lumpur ini saat ini Tuhan. Koyakkan hatimu. Sampai terjadi transformasi pikiranmu. Ya. Saudara dipertemukan dengan salib sementara di pertobatan itu. Terjadi pembalikan pikiran. Ya, memang tidak mampu diselesaikan sendiri. Tapi salib Yesus, dia dijadikan kutuk karena aku. Dia dijadikan dosa karena aku. Segala hal yang buruk, yang jahat dipikulnya. Ya, seandainya ada pelukis pada waktu itu untuk bisa melukis wajahnya saat tersalib. Sekujur tubuhnya yang penuh dengan carut-marut, luka-luka. Gak bisa dilukiskan. Seharusnya saya yang tergantung di sana. Seharusnya saya Tuhan. Sampai ke titik itu. Lalu sampai ke titik transformasi pembalikan pikiran dan hati. Jadi itu kata metanoia itu dalamnya di situ. Dari jalan terlena nyaman dalam lumpur dosa. Dan berkata, saat ini saya bicara kepada dosa. Berhenti kamu. Stop sampai di sini. Hei setan cabul, setan kotor, gitu. Iri hati, jealous, merusak dan lain-lain. Berhenti kamu di sini. Lalu saudara balikkan saat. Nah ini metanoia pertobatan itu di sini dan mengambil langkah. Aku berjalan bersama Tuhan, saudara mulai merasakan dibanjiri kasih Allah. Ya, terima kasih Yesus. Saudara bisa rasakan itu di doamu itu. Ya, syukur Yesus, darahmu menyucikanku. Syukur, ya mulai. Anakku, identitas baru aku berikan. Siapa mengaku dan percaya, aku Allah yang punya neraca timbangan yang adil. Tidak kupikulkan dosaku, dosa-dosamu itu di pundakmu, tapi di pundakku anakku. Lunas terbayar. Wih, saudara makin hancur hati. Ya, terus dikerjakan. Waktu banjir ini, saudara rasa terima kasih Tuhan, itu pekerjaan roh. Wah, lega. Aku, ya, saudara bisa mendapati, wow, aku dilahirkan baru. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku rasa disucikan, ringan. Ringan, aku rasa diampuni. Aku rasa dibenarkan, dipulihkan. Ya, ini aku orangnya Tuhan, ya. Sampai ke titik itu baru pertobatan. Jadi pertobatan itu tidak ringan kawan. Bertobat, polesan. Ya. Bertobat itu betul-betul ambil arah, berhenti. Jadi bukan Kristen tomat. Tobat, komat. Wah ya, komat kamit saudara. Ya. Lalu kedua, berdamailah dengan diri sendiri. Setelah saudara bertobat, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri maksudnya. Kan saudara dilahirkan 2 kali. Pertama dari rahim ibumu, dengan benih ayah dan ibumu. Kedua dilahirkan baru dari benih ilahi, gennya Allah, ya, atau DNA-nya Allah. Yang tadi sudah dikerjakan, sekarang saudara sadar ada gen warisan turunan. Nah saudara kan pernah dibesarkan dari permisi orang tua yang tidak sempurna dalam mendidik, pola asuh yang keliru, yang tertekan, keras, kasar, kata-kata makian, intimidasi, pembandingan. Ya kita ngalami lah karena kita pernah dijajah kok negara ini. Yang gitu-gitu toh.
Nah, sementara luka itu mesti diselesaikan. Cukup selesai bersama pertobatanmu. Segala hal luka-luka dengan orang tuaku, sahabatku, kakakku, dan lain-lain. Cukup berhenti sampai di sini. Dalam nama Yesus kubur. Aku hidup baru, lahir baru, aku punya visi baru, aku punya tujuan hidup baru. Ih, keren di sini. Lalu yang kedua, setelah ini jalan, saudara harus masuk transformasi hidup oleh firman. Proses pemuritan. Ada pemuritan di gereja, di komsel, ada proses pemuritan untuk pribadimu. Dalam saat-saat teduh pribadi, PA pribadi, pendalaman Alkitab pribadi, kedewasaanmu. Harus punya itu. Bangun pagi jangan cari HP, kecuali ada ayat firman di sana, Alkitab online begitu ya, saat teduh. Berakarlah imanmu dalam firman, konsisten disiplin saat teduh, download aplikasi ini saudara. Ya, aplikasi ini simple. Gambarnya persis seperti ini. Alkitab, ya. Lalu ada tafsiran Alkitab, gambarnya seperti ini. Ini banyak mengenai misalnya saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Filipi 4 ayat 13. Itu kalau saudara buka tafsirannya, ini terkoneksi ini. Seret, begitu ya. Ini pembedahan dari berbagai macam tafsiran Alkitab. Dari King James Version, begitu Alkitab terjemahan baru, bahasa Inggris dan lain-lain, keluar di sini. Ini gratis ini, download gratis ini, download saja saudara. Persis, boleh difoto ya, nanti bawa pulang download kalau sudah syukur. Alkipedia ini latar belakang. Misal saya baca surat Yakobus hari ini begitu ya, ini latar belakangnya aja di sini nih. Dari Yakobus pasal 1 sampai pasal 5 begitu ada. Siapa Yakobus begitu, apa tekanan-tekanannya, berita pasal 1, pasal 2 di sini ada ini. Keren bukan? Lalu saudara masuk kamus Alkitab ini akar-akar kata. Kalau kepingin tahu, akar kata mengenai kerendahan hati, iri hati, klik. Nanti keluarnya, klik, seret, gelap gitu. Terus ada untuk diketik. Ya gambar kayak kaca pembesar untuk diketik. Ketik misalnya rendah hati, keluar. Wah, ayat-ayatnya banyak. Penggaliannya ada. Lo enak bukan? Ya, belajar ya. Nah, perlu saudara belajar. Kalau saudara belajar ini, pengkhotbah yang di sini khotbah salah saudara tahu. Salah ya. Salah iki, nafsir kan ngawur iki ya. Nah, baca ya. Jemaat harus dibawa lebih pinter. Enggak bisa enggak. Saudara harus lebih matang dan dewasa. Jadi kalau enggak gampang dimiringkan, kalau ada pendeta tamu miring-miring saudara ngerti. Salah iki. Nanti saya bahas di komsel sampean salah. Ya. Keren saudara ya. Ngono saudara ya. Ya, jemaat harus dibawa kepada kedewasaan, mosok terus nina bobok saudara ya toh. Terakhir transformasi hidup oleh firman, proses pemuritan dewasa tertanamlah dalam kelas pemuritan gereja setempat. Di sini kan ada Rock Journey. Sebentar ini ada Rock Journey Disciples. Ya, sebentar saya juga ikut membantu kawan-kawan mengajar. Ya, kelas disciple itu sadar siapa diriku, personalitinya siapa. Lalu aku punya spirit ilahinya di mana, passionku di mana, karunia rohku apa, tujuan hidupku apa, itu diteliti. Nah itu nanti kelas ini sebentar saya ngajar di situ saudara. Masuk di kelas pemuritan, ya luangkan waktulah, singkat-singkatlah 1 jam paling lama, ya lebih cepat lebih baik kan begitu saudara. Tapi pulang belajar ya. Pulang nge-mall lama-lama bisa nge-mall. Icon. Living what bisa. Jam-jaman. Masuk pagi keluar sore. Baca Alkitab sejam sudah rasanya kesemutan. Aduh kesemutan sakit, boyok sakit. Ada aja gitu loh. Kapan dewasanya kawan? Yesus datang kan, hai. Nanti Yesus dari udara aja. Hai, dilewati saudara. Gak diangkat kita. Ya, ya. Kelima, bertumbuhlah dalam komunitas kelompok kecil ya saudara. Di kelompok kecil itu saudara mau nggak mau diasah. Loh ternyata ada orang-orang punya pengalaman indah ya. Punya potensi yang berbeda. Nah di situ loh. Bukan kita mau gurui tapi melengkapi saya ya gitu. Kami suka di kelompok kecil. Hampir tidak pernah absen saya di komsel. Saya senang. Ya siapapun jadi GKM-nya saya suka mendampingi. Ayo jalan ya. Kita sharing berbagi. Bisa saling memperkaya banyak hal. Wis ojo suwe-suwe, cukup sampai di sini saudara. Ya, Tuhan memberkati Anda ya. Mencintai Tuhan. Semakin mencintai Tuhan. Mari tundukkan hati.